Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey minasang kewa genki desu ka. Jadi apa kabar buat kalian semua untuk hari ini ya. Kembali lagi bersama saya di Kohei Channel. Oke, dan mungkin beberapa bulan ya ataupun beberapa minggu ini saya tuh udah jarang banget gitu ya upload video. Karena berhubungan juga dengan adanya wabah corona ya. Jadi wabah mendunia ini sangat mempengaruhi saya buat untuk pergi-pergi ya, khususnya dari luar rumah ya. Meskipun kita di Jepang, kita pun tetap diwajibkan untuk di rumah aja ya. Jadi hindari ataupun kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah, khususnya yang berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan gitu ya, ataupun di kota-kota besar. Nah, di video kali ini mungkin saya sebelumnya akan bilang bahwasanya untuk kalian yang sering ya komen di motor kopling, saya ucapkan terima kasih karena meskipun itu video yang beberapa tahun yang lalu ya sudah saya buat, tapi masih aja banyak yang komentar di sana. Dan saya harapkan kalian tetap ya stay di channel saya, karena mungkin nanti untuk video motor kopling ya saya lanjut ketika saya udah pulang dari Jepang. Dan untuk selama saya di Jepang mungkin saya isi dengan berbagai tips ya, tips untuk bisa kalian untuk magang ke Jepang, khususnya di jalur pemerintah gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, saya di sini hanya ingin membagikan tips ya, gimana buat kalian ya yang ingin berangkat ke Jepang ataupun yang ingin bekerja di Jepang tanpa kalian itu harus mengeluarkan uang banyak ya untuk belajar bahasa Jepang gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali LPK ataupun lembaga pelatihan kerja ya untuk magang di Jepang, baik itu LPK dari swasta ataupun negeri gitu ya, yang memfasilitasi kalian agar kalian bisa berangkat ke Jepang ya, dimana itu kalian di sana belajar fisik, terus disiplin, tentunya juga belajar bahasa Jepang. Oke, di video kali ini saya bakal kasih tips aja buat kalian yang ingin bekerja di Jepang tapi mempunyai dana minim ya. Jadi nggak perlu khawatir karena saya ada tips untuk kalian untuk bekerja di Jepang tanpa melalui LPK. Oke, berikut tipsnya ya. Oke, jadi tips yang pertama kalian untuk bekerja di Jepang tanpa melalui LPK adalah kalian cari informasi sebanyak mungkin ya tentang pemagangan ke Jepang, khususnya jalur pemerintah ataupun IM Jepang ya. Kalian bisa ke Depnaker terdekat ataupun Depnaker provinsi yang ada di kalian ya. Jadi kalian minta informasi itu. Setelah kalian udah mempunyai informasi, otomatis kalian tahu ya tahapan-tahapan seleksinya. Nah, ini penting banget karena ketika kalian udah tahu tahapan seleksinya, maka kalian bakalan lebih bisa mempersiapkannya dengan matang gitu ya. Contoh kecil, untuk IM Jepang sendiri ya, untuk tesnya itu dibagi menjadi 5 macam ya. Jadi yang pertama itu ada tes matematika, kesemaptaan, fisik, wawancara, dan yang terakhir adalah tes bahasa Jepang sebelum kalian nanti dipanggil pelatihan di daerah dan pusat gitu ya. Nah, ketika kalian udah memiliki gambaran ya tesnya apa aja, maka kalian bisa dengan mudah mempersiapkannya. Oke, ketika kalian udah persiapan matang, saya sarankan kalian untuk membaca ya gitu ya. Jadi membaca ataupun menghafalkan kosakata bahasa Jepang ya. Kalian bisa download ataupun kalian bisa cari materinya itu ya di internet banyak. Jadi untuk kalian pelajari itu bab dasar dulu, karena di tes bahasa Jepang yang diteskan oleh IM Jepang itu meliputi adalah kotoba ya, terus huruf katakana dan hiragana ya. Jadi kalian bisa searching tuh di internet huruf katakana dan hiragana, kalian pelajari sendiri gitu ya. Kalian pelajari dulu, minimal untuk mempelajari katakana itu kalau kalian rutin ya hanya 2 hari ya. 2 hari kalian bisa hafal semua huruf katakana, dan 2 hari lagi huruf hiragana. Jadi 4 hari kalian udah hafal katakana hiragana. Selain itu kalian harus menghafalkan kotoba. Jadi kotoba dasar itu ya, seperti ya kata benda, kata sifat ya, kata kerja, itu kalian hafalkan. Kalian bisa mendownload ya banyak materi bahasa Jepang dasar itu di internet, kalian bisa download itu. Setelah kalian download, kalian pelajari. Saya sarankan kalian mau ngambil ancangannya sebulan ya. Jadi kalian terus belajar terus bahasa Jepang sebulan, karena saya pun dulu memang otodidak gitu ya. Jadi kalau saya itu dulu punya teman yang udah bekerja di Jepang, dan kebetulan itu buku-bukunya ya masih di rumah, dan teman saya menyarankan saya untuk
mengambil bukunya itu, jadi buku dari IM Jepang itu ya, untuk dipelajari. Nah itu berharga banget ya, karena meskipun kita lewat otodidak, kita itu bisa magang ke Jepang tanpa LPK. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Rinto ya, karena Mas Rinto itu udah meminjamkan saya buku sehingga saya bisa berangkat ke sini. Setelah kalian mempelajari bahasa Jepang itu, di situ juga ada tahapan-tahapan, ada matematika. Nah untuk tes matematika ini biasanya kalian dikasih kisi-kisi ataupun soalnya itu ketika kalian nanti daftar pemagangan ya. Jadi kalian nanti ke Dipnaker provinsi ataupun Dipnaker di tempat rekrut itu yang membuka rekrut IM Jepang. Nah kalian biasanya nanti dikasih kisi-kisi soal matematika jadi 1 sampai 20. Nah itu minimal kalian harus benar 14 ya, jadi kalian harus mempelajari itu. Nah selain itu juga ada tes fisik. Untuk tes fisik ini saya sarankan kalian setelah subuh ya, karena dulu saya setelah subuh dan jam 2 ya, jam 2an siang itu saya terus berlatih lari terus ya. Jadi setiap subuh itu saya berlari itu mengelilingi kampung. Jadi kampung itu saya kelilingi ya, dimana IM Jepang itu standarnya 7,5 putaran dalam waktu 15 menit. Nah kira-kira di kampung saya tuh ya, kalau dulu saya petakan itu sebesar lapangan sepak bola full ya, stadion itu. Nah kalian bisa berlatih di sana. Kalau dulu saya tuh berlatih setiap habis subuh dan juga setiap jam 2 siang. Nah kalian latih terus, dan juga push up itu 35 dan sit up 25. Cukup itu aja ya. Jadi kerutinan ataupun kalian tuh bisa rutin gitu menjalankan latihan-latihan itu ya, disertai dengan doa juga tentunya, pasti kalian bisa lolos tes bahasa Jepang ya, ataupun lolos perekrutan di pemagangan IM Jepang itu ya. Jadi setelah semua tahapan latihan itu udah kalian lakukan, maka kalian ya, khususnya yang terakhir ini adalah doa dan meminta restu kedua orang tua ya, serta saudara gitu ya. Karena bagaimanapun juga usaha tanpa doa itu mustahil bakal akan terwujud ya, sebuah cita-cita itu. Oke, mungkin itu untuk tips-tips agar kalian bisa magang di Jepang tanpa LPK ya. Jadi nanti untuk tahapan-tahapannya seperti kalian bisa lolos tes matematika ataupun kesemaptaan ataupun di fisik, terus wawancara dan juga bahasa nanti bakal saya lanjut di video saya selanjutnya. Nanti saya bagi-bagi satu persatu gitu ya. Jadi gimana caranya lulus tes matematika, gimana caranya lulus kesemaptaan, gimana caranya lulus tes fisik, itu nanti bakal saya kasih di video selanjutnya. Mungkin ini adalah sekedar gambaran, jadi kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pemagangan IM Jepang ya, sebelum kalian mendaftar ataupun sebelum kalian mengikuti seleksi itu. Mungkin itu aja ya video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.